hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kau keselamatan kami ya Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang menyertai langkah kami Tuhan Yesus. Yes, amin Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu. Engkau sumber kekuatan kami. Sungguh ya Tuhan, Kaulah perlindunganku. Engkau keselamatan kami ya Tuhan, keselamatanku. Ini kerinduan setiap kami ya Aba ya Bapa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
kerinduan setiap kami ya Tuhan. Kami mau terus ada di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dalam hari-hari kami, dalam hidup kami. Biar kami terus berjalan bersama Tuhan. Kami terus memiliki keyakinan yang teguh. Kami tidak ragu akan Tuhan. Kami tidak ragu akan kebaikan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, berfirmanlah kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari silakan duduk yang ada di gereja. Shalom saudara. AC yang sana boleh dimatikan. Lagu tadi berkata begini saudara. Ini saya dan saudara harus nangkep rema ketika kita menyembah Tuhan gitu ya. Takkan pernah goyah keyakinanku akan pada dirimu. Ya, takkan pernah goyah. Saudaraku, ketika kondisi menjadi sulit dalam hidup kita, apakah kita menjadi goyah lalu bertanya-tanya, Tuhan sayang gak sama aku? Ya. Tapi lagu tadi saya harap bisa bicara juga sama kita, saudara ya. Saya di sana dan saya bilang, iya ya, Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Ya, Dia selalu baik. Kadangkala kita yang gak baik, saudara. Ya, kita keluar dari jalurnya Tuhan, tapi Tuhan Yesus baik. Nah, di dalam menjalani hari-hari ke depan, mari biar lagu ini boleh juga bicara sama kita. Takkan pernah goyah keyakinan. Ya. Situasi kadang-kadang menjadi gak enak, bermasalah. Ya. Kadang-kadang menjadi sulit. Ya. Tapi Pak Dio tadi di Voice of Pentecost bilang apa saudara? Bahwa kesulitan adalah salah satu cara Tuhan untuk menumbuhkan kita. Ya. Saya agak tertemplak juga ya Bapak Ibu. Artinya kadang-kadang kita ini berusaha untuk ya sama anak-anak. Kita berusaha untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Dan sebetulnya dari sisi itu tadi ya. Karena kesulitan adalah salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita ngadepin kesulitan juga dalam hidup kita. Mari kita sadari itu sebagai satu, kan tadi perubahan paradigma ya, perubahan cara pandang kita, saudara. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan berarti Tuhan sedang membuat kita ini akan menjadi maju, amin Bapak Ibu. Menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya, mari kita sadari itu. Ya, jadi tadi Voice of Pentecost, saya bagian dari tim itu, saudara. Tapi ketika saya dengerin, iya ya. Ya. Lagu yang kita naikkan, firman yang kita dengar, Alkitab yang kita baca, biarlah bicara sama kita, ya, menyadarkan kita kan belum sempurna, kita dalam perjalanan menuju ke sana, saudara. Kita terus masih ada dalam seri sebagai murid-murid Tuhan, saudara ingat bahwa saya sedang memperkenalkan dan biar kita semakin menyadari ada nilai, katakan nilai saudara. Ya, value, nilai-nilai yang Tuhan sedang ajarkan. Bahwa hidup kita adalah panggilan, saya sampaikan itu. Bahwa kita sedang sebagai murid Tuhan kita disuruh untuk belajar. Memang begitulah saudara. Ya. Lalu kita juga diminta untuk menghargai dan merindukan hadirat Tuhan. Itu sebuah nilai saudara. Ya. Dibanding kita melakukan A atau banding B gitu ya. Mana yang membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan. Pilihlah itu ya. Jangan pilih yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara, 3 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita juga perlu tahu bahwa kita ini harta yang berharga. Kita perlu menghargai manusia. Ya, saya sudah sampaikan bahwa diri saudara, diri saya itu berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, yang di Zoom Anda bisa kasih jempol virtual saudara ya. Tahu ya jempol virtual ya. Di sebelah kanan bawah ada apa itu? Reaction ya. Kasih jempol, kasih love, kasih hepeng juga boleh saudara kalau ada di sana. Lalu yang di YouTube Anda bisa kasih haleluya, shalom, amin atau apapun di kolom komentar saudara. Diri saya dan saudara adalah berharga, amin Bapak Ibu. Kenapa bisa
disebut berharga. Yuk buka Roma pasal 8 ayat 32. Roma pasal yang ke-8. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ia, Bapa, tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi menyerahkannya bagi kita. Bapak Ibu, menyerahkan Yesus untuk apa? Untuk membeli kita ini orang-orang berdosa. Ya. Dan karena saya dan saudara dibeli dengan darah yang mahal yaitu Kristus itu sendiri. Betapa berharganya kita. Ya, sekali lagi Anda dan saya berharga. Amin Bapak Ibu. Ketika Pak, kok saya ngalami kesulitan, kok saya ngalami begini, saya ngalami begitu. Bapak Ibu, ya itu boleh terjadi, itu namanya realitas kehidupan kita. Tetapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang berharga, kita harus sadar kita ini berharga. Kita digambarkan sebagai apa? Mutiara yang mahal, harta yang terpendam. Ya. Lalu orang ini pergi menjual semuanya, lalu membeli harta itu, mutiara itu. Harta itu ladangnya dibeli. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang berharga itu. Nah, Tuhan Yesus tinggalkan sorga untuk saya dan saudara. Nah, saya ingin saudara dan saya kita punya pandangan, oh iya, aku ini berharga. Ya, mungkin ada di antara kita bilang gini, wah saya nggak berharga Pak, ada dosa yang saya kerjakan. Oke, Tuhan Yesus tolong kita saudara untuk hal itu. Tapi pandanglah diri kita sebagai pribadi yang berharga. Ya itu khotbah saya 3 minggu yang lalu saudara. Jadi kalau ada yang sakit, Tuhan mau sembuhkan karena Anda berharga. Ada yang lemah, ada yang jatuh, Anda berharga. Ya. Tapi ungkapan ini bukanlah izin untuk kita berbuat dosa lalu bilang Tuhan aku kan berharga, boleh dong berbuat dosa. No, bukan itu ya saudara. Hari ini mari kita lanjutkan saudara ya. Saya kemarin tinggalkan saudara di kita punya gambar itu, Billy boleh ditampilkan gambarnya US Life Saving Service ini ya. Ini adalah grup atau regu penolong saudara, kira-kira tahun 1800 sekian. Mereka bekerja untuk menyelamatkan orang-orang yang kapalnya karam di pantai timur, di Atlantik saudara, pantai timur Amerika. Mereka terus bekerja, mereka terus mencari orang-orang yang tenggelam. Kan tahu ya ada semacam radar dan sebagainya. Jadi ketika ada kapal tenggelam maka kelompok ini akan pergi ke sana. Ya, motonya yang gak resmi itu saudara. Kamu harus pergi. You have to go out. You don't have to come back. Kamu mesti pergi. Nggak harus kembali. Wah itu kan ngeri saudara. Kenapa? Karena kenyataannya ketika laut menghantam kapal yang karam, laut juga bisa menghantam dan menenggelamkan mereka. Ada satu cerita di mana badai yang disebut badai terbesar di abad 19 terjadi saudara. Ada satu orang yang udah kecapean ngadepin lautan itu. Dia terus mendayung ke sana. Ambil satu orang ya saudara. Dan kemudian bawa ke darat saudara. Pergi lagi. Terus bolak-balik saudara. Akhirnya dia sendiri pingsan. Dan yang diselamatkan dia. Ada 10 orang diselamatkan oleh orang ini saudara. Ya. Kamu harus pergi. Nah maksud saya begini saudara. Menampilkan ini sebagai ilustrasi. Saya dan saudara mesti mengingat bahwa ada orang-orang lain yang berharga juga di mata Tuhan. Yang memerlukan kedatangan saya dan saudara. Ya. Jadi mari jadikan ini nilai saudara. Menghargai jiwa, menghargai manusia, menghargai jiwa yang berharga di mata Tuhan. Itu menjadi nilai dalam kehidupan gereja di tempat ini. Ya, nilai, katakan nilai. Nilai berarti sesuatu yang menjadi apa ya? Mengalir di darah saya dan saudara. Ya, lagu tadi juga sebuah nilai saudara. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Ketika saudara ngadepin kesulitan, Tuhan pasti tolong. Nanti lebih lanjut lagi menghadapi cercaan, penderitaan, aniaya. Apakah kita tetap berkata Tuhan takkan pernah goyah keyakinan? Ya. Ayo lagu tadi jadikan itu ya saudara.
Karena kadang-kadang ada orang, saudara, sedikit sulit aja langsung muring-muring. Aduh gimana sih ini, kok susah begini, begitu. Ya, oke. Saudaraku, saya melihat di artikel di internet gitu ya saudara. Apa sih yang dihadapi oleh anak-anak muda zaman sekarang? Para remaja, para pemuda ya, perhatikan, tentu beda artikel, beda penulis tentu berbeda-beda. Tapi saya coba untuk merangkum yang sederhana. Anak-anak muda sekarang ini banyak yang bermasalah dengan namanya gangguan pola makan. Ya. Banyak orang pengen langsing kayak artis Korea, pernah lihat artis Korea? Enggak? Oh ya. Orang pengen badannya langsing sehingga mereka ya mengalami gangguan pola makan. Yang kedua, saudara, depresi. Banyak anak-anak muda, orang tua juga ngalamin depresi. Kenapa depresi? Ada yang ngalami bully, ya, peer pressure, saudara. Tekanan dari teman-teman, ya. Ketika semua melakukan sesuatu, maka Anda pasti nggak bisa tidak untuk melakukan sesuatu itu, ya. Apalagi ditekan kiri kanan dan akhirnya melakukan sesuatu, negatif atau positif, ya, saudara. Lalu ada anak-anak muda yang stres, salah satunya dengan kondisi akademis yang sekarang. Ya. Stres sekolah ya, dari pagi sampai sore, sore sampai malam les ya, ini itu dan sebagainya. Sekarang panas banget, boleh dinyalain. Lalu saudara, ada yang namanya keinginan untuk bunuh diri. Ini masalah saudara. Ya, angkanya itu 3,7 per 100 ribu penduduk. 3,7 per 100 ribu penduduk. Artinya dari 100 ribu orang, hampir 4 orang punya keinginan itu. Ya, dan itu angka yang besar, saudara. Yang berikutnya adalah pornografi. Ketika orang pornografi, lalu ada selangkah yang lebih maju, namanya seks bebas. Ya, kemarin Sabtu yang lalu ada satu seminar judulnya cohabitation. Cohabitation itu tinggal bersama, habitat ya, tempat tinggal. Pak Dr. Andik ya, dia menyoroti kenapa wanita, pria, muda sekarang, dia bilang banyak yang senang untuk hanya tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Ya, sewa apartemennya murah, cuma satu, ya, bayar listriknya berdua. Lalu mereka melihat pernikahan di sekitar mereka gagal. Ketika pernikahan dilihat gagal, nggak menyenangkan, nggak happy. Lalu mereka berpikir, anak-anak muda ini ngapain menikah kalau menjadi nggak happy. Lalu akhirnya mereka lebih memilih untuk tinggal bersama, tanpa ikatan pernikahan. Ya, akhirnya ada yang menikah atau tidak menikah dan sebagainya. Dan itu menjadi ancaman, saudara, buat orang-orang muda. Nah, tadi Tuhan Yesus dikatakan diberikan oleh Bapa, diserahkan oleh Bapa untuk menebus saya dan saudara. Ya, kita adalah orang berharga. Jangan lupa, siang hari ini, saudara, pagi hari ini, orang-orang di luar sana yang hidup di dalam dosa, itu adalah sama berharganya dengan kita. Bisa bilang amin, saudara. Di mata Tuhan, mereka orang-orang di luar sana juga berharga. Ya. Tuhan sudah lebih dulu memberikan kasih karunia-Nya kepada saya dan saudara. Kita diselamatkan. Dulu papa mama kita bawa kita kepada Yesus. Dulu ada kakak kita bawa kita kepada Yesus. Ada kakak kelas ya yang kemudian jadi mentor kita, bawa kita kepada Yesus. Dan puji Tuhan kita hari ini ada ya. Meskipun dengan cara ibadah yang berbeda-beda platformnya saudara. Tapi hari ini kita ada di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini tekanannya adalah harta yang berharga itu adalah juga mereka. Ingat, saya sedang mengajarkan nilai sebagai murid Kristus. Mungkin di tempat yang lain kita pernah juga dengar khotbah yang mirip seperti ini. Tapi ini nilai yang harus ada pada kita, maksud saya begitu ya. Nilai ini harus menjadi sesuatu yang mengalir dalam darah kita nih. Ya, ingat kita berharga di mata Tuhan. Ingat orang lain juga berharga di mata Tuhan. Ya, dan nanti Tuhan ingin memakai hidup kita ini untuk menolong kehidupan mereka.
Sekali lagi saya sedang bicara tentang nilai. Ya, jangan kemudian setelah dengar khotbah kita juga hidup biasa aja saudara. Tak peduli sama orang lain. Apalagi buat kita menjadi repot. Baru repot, belum berkorban. Repot lah ngapain. Ya, repot lah. Apalagi kalau beresiko. Ngapain Pak kita beresiko? Meresikokan hidup kita sendiri, orang lain juga nggak bikin apa-apa. Ya, mari saudara, jadikan ini sebuah nilai dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Ya, repot. Mungkin ada kelas yang lebih tinggi lagi. Kita perlu berkorban. Ada kelas yang lebih tinggi lagi. Kita beresiko. Ada kelas yang lebih tinggi. Mungkin kita karena kita melayani saudara, dalam hal ini kita sedang meraih jiwa-jiwa. Ya. Anak-anak muda, Pak Gembala sidang Pak Niko berkata, anak-anak muda generasi Yeremia. Ya, anak-anak muda yang gimana Rosi? Dipenuhi Roh Kudus. Apa lagi? Cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Apa lagi? Tidak kompromi dengan dosa. Apa lagi? Bergerak untuk memenangkan jiwa. Bagaimana menghasilkan kualitas macam itu? Sementara anak-anak muda sekarang sedang dikuasai oleh yang tadi saya sebutkan saudara. Depresi, ya, masalah-masalah fisiknya, masalah bunuh diri karena menghadapi persoalan-persoalan hidup dan sebagainya. Diikat dengan dosa, melakukan cohabitation, tinggal bersama, ya saudara, tanpa ikatan pernikahan. Dan bagaimana mengubah itu menjadi generasi Yeremia? Jadi tolong gini, kalau kita berkata generasi Yeremia, hari ini ada, tapi mayoritas belum. Karena begini saudara, kalau kita berpikir semua anak muda di bawah 30 tahun adalah generasi Yeremia, maka kita cuma berpangku tangan dan kita nggak bikin apa-apa. Tapi kalau kita sadar mereka belum menjadi, maka kita perlu didorong. Ya, kita perlu bersama-sama didorong untuk meraih mereka. Bisa nangkep saya nggak Bapak Ibu kira-kira? Kalau semua masyarakat sudah makmur, nggak usah ada pembangunan. Tapi fakta bahwa banyak yang belum makmur, diperlukanlah pembangunan dalam berbagai sektor, saudara. Ya, jadi mari saudara, kita berpikir ada orang-orang, anak-anak muda, orang tua, anak-anak yang perlu ditolong oleh Tuhan. Dengar saya, melalui kita murid-murid Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nanti sekali lagi kita perlu repot, ya. Kita bahkan perlu berkorban. Bahkan kita perlu saudara menghadapi resiko-resiko. Bahkan mungkin orangnya sendiri gak mau kita deketin. Ya, tapi ayo kita berjalan. Minta Tuhan tolong, Roh Kudus kerja. Saya sangat percaya itu bisa terjadi. Saya sampaikan salah satu pelayanan di gereja kita di tempat ini adalah Roh Kris. Pelayanan di sekolah-sekolah. Itu loh orang muda yang ada saudara. Mereka yang memberi dirinya, Kak ajar saya Kak, Kak ajar kami Kak, Kak beritahu kami apa yang harus dikerjakan. Ayo itu ladang yang sudah sangat menguning untuk dituai saudara. Ya, jadi saya terus mengundang untuk kita memberi diri untuk melayani saudara. Pak saya nggak bisa khotbah untuk orang-orang muda, ya sudah Anda sediakan snack buat orang muda. Pak saya nggak bisa Pak untuk waktunya saya susah. Oke cari waktu supaya bisa dan lain sebagainya. Apa yang harus saya dan saudara kerjakan? Yang pertama adalah miliki beban. Ada orang-orang yang terhilang. Anak-anak muda yang hari ini mungkin berseliweran di depan kita dan mereka akan terhilang. Saudara. Miliki beban itu. Saya punya video singkat, Billy bisa ditampilkan. Orang yang menolong itu ketika melihat seorang anak dan anak ini pasti sebentar lagi bisa meninggal.
Dia meresikokan dirinya, saudara. Ya, dia kejar anak itu dan ya kita nggak tahu apa yang dalam pikirannya. Tapi yang jelas itu anak harus aku raih secepat-cepatnya, lempar ke atas dan dia juga menyelamatkan diri. Ayo miliki beban itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang di rumah dimanapun kita berada pada saat ini, ayo buka mata kita. Ada lagu yang berkata begini, berikan ku hati seperti hatimu. Terus apa? Yang penuh dengan belas kasihan. Tanpa itu kita cuma menjalani hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita dan ya sudah begitu aja saudara. Ya. Pak, Om Rudi ini kayaknya ngomongnya hal-hal yang berat, yang besar banget. Oke, mulai dari hal yang sederhana. Di tempat di mana Anda kerja anak-anak muda, ada orang-orang yang perlu orang lain yang punya beban yaitu Anda. Gimana untuk apa Om saya bebannya buat apa? Paling tak kita bisa mendoakan. Doakan supaya perusahaanmu lancar, oke. Tapi doakan juga ada orang-orang di sana yang perlu Tuhan Yesus. Tapi mereka sudah punya kepercayaan tertentu, agama tertentu, nggak apa-apa. Maksud saya mendoakan kan nggak salah. Supaya mereka bisa ketemu Tuhan Yesus. Ya. Emang dari agama lain boleh Pak? Ya namanya didoakan. Saya harap kita nggak salah ini saudara. Doakan. Tuhan bos saya doakan. Ya. Anak buah saya, teman-teman kerja dan sebagainya. Mari kita memiliki beban itu saudara. Saya bilang amin saudara. Kayaknya Anda sedih ya saya ngomong gitu ya. Pak hidup aja udah susah, ditambahin kerepotan lagi. Iya sih, hidup udah susah, dengar saya. Tapi kalau kita menjalankan beban yang dari Tuhan, kita punya beban maksud saya, kita terbeban saudara. Percayalah hidup saudara justru gak susah. Ya, maksudnya bisa mengatasi hal-hal itu. Ingat bulan Juni yang kemarin waktu saya ke Halmahera sama Bu Ami saudara. Ya kita kagum sama seorang ibu namanya Ibu Damaris. Ya. Ibu Damaris ini sebetulnya orang yang banyak tanahnya, tuan tanah lah gitu ya. Dia bisa hidup dengan tanahnya, banyak pohon pisang, banyak pohon-pohonnya, kelapa punya berapa gitu saudara. Bisa hidup enak, bisa hidup santai ya. Kalau saudara nanti punya kesempatan pergi, pergilah. Karena mereka tinggal di satu desa, tepi laut yang biru saudara. Saya pakai istilah ini sekeping sorga yang ada di bumi itu ada di sana saudara. Ya, percaya sama saya nanti kita ke sana ya. Kalau macam kita nih, wah ngapain kita repot-repot lah. Udah hidup santai, tempatnya indah. Itu sebuah perkampungan yang gak terlalu besar saudara, kampung nelayan. Waduh, menyenangkan sekali hidup di sana. Ya. Tapi dia pergi ke hutan belasan kilo, jalan kaki saudara, karena memang tidak ada jalan. Yang dilayani adalah suku Togotil ya, saya pernah ngomong kata itu. Suku yang masih tinggal di hutan-hutan. Pakai apa itu? Kayak kita kayak gardu pos jaga lah gitu. Ya, di situ tinggal suami istri anak, dia layani satu orang. Pindah lagi kira-kira 1 kilometer, satu keluarga lagi. Pindah lagi ke hutan mana, sebelah sana lagi 1 kilometer, 2 kilometer. Terus melayani satu demi satu. Saya dengar ceritanya sampai terbengong, wow. Ini luar biasa. Ada beban yang sedemikian rupa yang bisa diwujudkan dalam misinya, dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo miliki beban ini. Anda mungkin gak perlu pergi ke hutan, tapi di kampus kamu nak yang masih kuliah, di sekolahanmu nak yang masih SMA, SMP, SD ya, di tempat kerja saudara masing-masing, ada banyak orang yang memerlukan Tuhan Yesus, tapi semua itu berasal dari hidup kita ini, punya beban tadi. Dan hari ini ayo saya ingin mendorong milikilah beban. Mari buka 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus 9, saya baca beberapa ayat saudara, dari ayat 19.
Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti apa? Orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi apa? Segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. 23. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat sesuatu di dalam. Bapak Ibu, milikilah beban. Yang kedua, datangilah orang-orang itu. Ya. Paulus katakan, bagi orang Yahudi aku datang dan aku memperkenalkan diriku sebagai orang Yahudi. Bagi orang yang hidup bukan di bawah hukum Taurat, dia menjadi orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang lemah, dia menjadi orang yang lemah. Di kalangan premium, Paulus bisa berkata dia adalah orang yang kalangan premium. Ya saudara, dia menjadi segala-galanya. Pak, itu kayak hidup yang pelin-pelan. Tidak, karena ayat 23. Aku kerjakan semuanya itu bagi apa? Ayat 23 boleh ditampilkan saja. Aku lakukan karena Injil. Karena berita baik, Injil itu berita baik bahwa ada keselamatan di dalam Kristus. Aku lakukan karena berita Injil. Mari saudara, datangi orang-orang ini. Orang yang lemah, kita bisa ngomong sama orang yang lemah. Kepada orang yang sakit, kepada orang dengan berbagai kebutuhan, kita bisa mendatangi kehidupan mereka. Dan kita bisa menjadi bagian. Bagi orang yang lapar, ingat Yesus pernah datangin orang yang haus, saudara, cari air. Yesus bilang, beri aku minum. Artinya Yesus menampilkan diri sebagai orang yang kehausan dan perlu dibantu pada waktu itu. Demi apa? Supaya ada percakapan dan akhirnya Yesus bisa memenangkan wanita Sikar itu. Pak, kalau ada sekelompok orang yang pakai narkoba, apa saya harus pakai narkoba? Ya enggak lah. Kita tahu batasnya nanti, saudara. Ya. Tapi kita tidak datang dan menghakimi, hei engkau pemakai narkoba masuk neraka kau. Mungkin saudara duluan yang pergi ke surga nanti. Ya. Tapi Anda ngerti yang saya maksud bahwa iya ya, si A begini, si B begini. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita di semua area kehidupan kita. Ada yang levelnya manajer, saudara. Maka ketika yang mendatangi levelnya manajer ini akan lebih mudah. Atau seorang direktur yang mendatangi manajer dan dia bisa ngomong di area, di level itu. Ya. Saya harap mari kita nangkep ini saudara. Paulus menjadi segala-galanya supaya bisa memenangkan beberapa orang dari mereka. Beberapa orang dari mereka. Yang pertama miliki beban saudara. Yang kedua datangi mereka. Ayo. Datangi mereka. Datangi mereka. Caranya tentu sekarang bisa langsung atau bisa juga secara virtual ya saudara. Atau lewat telepon atau lewat video call atau lewat Zoom saudara bisa dilakukan. Tapi intinya Bapak Ibu dengar saya, datangi mereka. Ya, ingat motonya dari tadi saudara, penyelamat di Amerika, penyelamat pantai saudara. Kamu harus pergi. Meskipun gak harus kembali. Ya, wah itu bisa merinding kita baca itu saudara. Artinya saya dan saudara mesti pergi kepada orang-orang itu. Mereka perlu ditolong. Pak, mereka gak perlu Pak. Mereka nolak saya Pak. Ya didoakanlah. Karena mereka sebetulnya perlu tapi gak ngerti saudara. Yang ketiga, beri mereka kasih. Berikan kasih kepada orang-orang itu. Ya.
Berikan mereka kasih, mereka perlu Yesus. Mereka sedang terluka. Anak-anak muda yang tadi stres, mereka perlu dikasihi. Ya. Mereka perlu kasih dari setiap kita. Dengar, yang asalnya dari Tuhan Yesus. Kalau lihat yang misalnya orang lagi stres, orang lagi depresi, orang lagi ngalami berbagai persoalan di hatinya, pasti ngomongnya juga tajam, nyelekit. Apa sih? Apa sih om? Apa sih tante? Udahlah nggak usah urus hidup saya. Ya itu omongannya, tapi saya dan saudara perlu memberikan mereka kasih. Itulah sebabnya kita dikasih umur panjang sama Tuhan, karena Tuhan sabar sama mereka, seperti Tuhan sabar sama kita. Bisa bilang amin, saudara. Ya, kita hari ini masih dalam proses memperbaiki hidup kita, saudara. Kesalahan yang kita lakukan, kita bilang Tuhan ampuni saya mau berubah. Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita berubah. Terus saudara, demikian juga Tuhan kasih kesempatan orang-orang di sekitar kita yang berharga itu untuk berubah. Dan melalui hidup kita, mereka bisa dijamah oleh Tuhan. Ya. Ingat saudara bahwa kesulitan nggak ada yang suka saudara. Tapi ketika kesulitan terjadi dan saudara menyatakan kasih, di situ terlihat kasih Kristus, itu dia. Ya. Saya sangat percaya dengan COVID ini saudara, banyak orang susah. Sebetulnya adalah kesempatan buat saudara dan saya, gereja Tuhan, murid-murid Tuhan, untuk lebih menyatakan kasih Kristus. Saya sangat percaya itu. Ya. Kalau kita hanya memandang kesulitan sebagai kesulitan, ya sudahlah. Kita kayak tadi istilah Pak Deo itu, kalau sesuatu dimasukkan dalam tanah itu bisa artinya dikubur atau ditanam. Ya. Kalau kita memandang kesulitan hanya sebagai kesulitan, ya sudah seperti mayat yang dikubur. Tapi kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, oh ini sulit. Berarti kesempatan saya untuk menolong orang-orang yang sulit. Ya, sama seperti Tuhan dulu tolong saya melalui orang lain. Yang ketiga, nyatakan kasih kepada mereka semua, saudara. Nyatakan kasih, ya. Enggak selalu kasih duit, enggak, saudara. Tapi kita bisa menyatakan kasih dalam berbagai bentuk. Perhatian, support, dukungan, saudara, supaya anak-anak ini, supaya orang-orang muda ini bisa mengalami pertumbuhan. Ya, mari jadikan ini nilai dalam kehidupan saya dan saudara. Nanti saudara Google lah, cari di Google saudara. Perjalanan Rasul Paulus dalam misinya saudara. Saya punya gambar itu Bil, boleh tampilkan Bil? Peta perjalanan Rasul Paulus. Oke, Rasul Paulus menjalani 3 perjalanan misi dan 1 perjalanan menghadap kaisar yang warna apa itu? Coklat saudara. Paulus didorong oleh kasih Kristus, ditarik oleh panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia melakukan perjalanan yang tidak gampang pada zaman itu. Tidak gampang pada zaman itu. Dan sekali Paulus dilempari batu sampai mati, dan kita tahu kalau orang mati ya sudah selesai urusannya saudara. Di kota Listra, dia dilempari batu. Listra itu di sekitar Turki sekarang. Lempari dan mati, orang meninggalkan dia, Tuhan bangkitkan lagi, Paulus mengebaskan jasnya, dan dia kembali melakukan pelayanan, saudara. Mari saya ingin mendorong setiap kita mungkin gak sejauh Rasul Paulus, tapi ambillah langkah, miliki beban, datangi mereka, berikan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Saya percaya Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Boleh nyanyikan lagu Berikan Ku Hati Seperti Hatimu. Ini bukan hanya lagu penutup khotbah, tapi biar menjadi permintaan kita sama Tuhan sebagai murid-murid Tuhan. Harta yang berharga adalah orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, dan kita perlu memperkenalkan Yesus dalam hidup mereka. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu
memandang tuaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Lebih lembut lagi. Berikan ku hati. Berikan ku lebih lembut, seperti hati yang penuh dengan belas kasih. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap kami yang mendengarkan firman ini. Tuhan, beri kami hati seperti hati Tuhan Yesus, untuk mengasihi saudara-saudara kami, keluarga besar kami, murid-murid kami, guru kami, teman kerja, rekan sepelayanan, orang-orang yang bekerja kepada kami. Tuhan, biar mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami hati seperti itu ya Tuhan. Untuk kami bisa menjangkau. Mari saudara, minta Tuhan menjamah hati kita. Minta Tuhan memberikan hatinya kepada kita, yang rela membawa berita Injil ini seperti yang Paulus katakan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, jamah hati kami, jamah hidup kami, ubahkan kami. Tuhan, bakar dengan api Roh Kudus ya Tuhan. Supaya kami memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus, yang memikirkan orang-orang lain, yang memikirkan keselamatan orang lain, karena mereka juga berharga di mata Tuhan. Terima kasih, tolong kami supaya kami tidak egois hanya hidup untuk diri kami dengan keluarga kami semata-mata Tuhan, tapi kami juga hidup bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, biar nilai ini boleh tertanam dalam hidup kami semua sebagai murid-murid Kristus. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Saya minta para leaders mulai hari ini, mari teleponlah satu orang sehari. Satu orang. Tanya kabarnya aja ya. Dan saya percaya dari situ akan mengalir sebuah percakapan. Ya. Para pengerja ya, leaders itu artinya para diaken, koordinator, ketua-ketua bidang. Ayo teleponlah satu orang sehari. Semua pengerja teleponlah satu orang paling enggak dalam seminggu. Jemaat Tuhan di GB Metro Permata, teleponlah satu orang lain minimal 1 bulan sekali. Saya rasa itu bukan hal yang susah. Tapi kalau ini terjadi, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan Yesus berkati.